Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul gas. Kelompok kami yang beranggotakan Aditya Pradana Andromedra, Alia Alim, Dava Aulia, Faisal Budi Saputra, Rifki Kurniawan, Jihan Jahara, Yana Safitri, dan Maelaki Raju Simanjuntak. Semoga pemaparan materi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai ke materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Izin mengawali presentasi hari ini ya. Jadi untuk sebelum ke inti materi, saya pertama-tama akan menjelaskan tentang gas dulu ya. Sudah tahukah kalian apa itu gas? Gas adalah salah satu wujud zat dengan partikel-partikel yang memiliki energi kinetik tinggi, sehingga bisa bergerak bebas dan memenuhi ruang. Sifat gas yang mudah mengembang, berubah volume dan tekanan, membuatnya sering dikaji dan termodinamika dan teori kinetik. Nah, dalam hukum gas ideal, hubungan antara tekanan, volume, dan suhu gas dijelaskan secara matematis. Gas berperan penting dalam berbagai proses kimia, fisika, dan biologis, seperti dalam industri dan sistem pernapasan. Boleh dilanjut? Nah, zat dan hukum gas. Apa itu zat berwujud gas? Gas yang paling sederhana dan mendekati sifat paling sederhana dari gas sejati adalah gas ideal. Nah, gas ideal memenuhi persamaan gas biasa. Sedangkan gas sebenarnya tidak selalu memenuhi persyaratan gas ideal. Hukum-hukum gas seperti hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Guy-Lussac menunjukkan hubungan antar satuan makroskopik dan berbagai macam proses dan formulasi. Nah, penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan. Dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan, hasil percobaan yang dilakukan Boyle menyatakan bahwa suhu gas dalam bejana tertutup yang dijaga konstan, tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Yang selanjutnya, hukum Gas-Lussac menyatakan jika volume gas dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu absolutnya ya. Hukum Charles menyatakan bahwa pada tekanan tetap, volume gas ideal bermassa tertentu berbanding lurus terhadap temperaturnya. Gas ideal merupakan konsep dalam ilmu fisika yang mengasumsikan bahwa gas itu kan terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil dengan volume nol, tidak saling berinteraksi, dan bergerak secara acak di dalam wadah tertutup. Nah, konsep ini juga mengasumsikan bahwa tabrakan antara partikel gas dan dengan dinding wadah elastis. Artinya, energi kinetiknya tetap terjaga dalam setiap tabrakan. Oke? Menambahkan untuk materi selanjutnya, hukum-hukum gas. Konsep mengenai hukum-hukum gas juga memainkan peranan penting dalam studi gas. Hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Avogadro merupakan hukum dasar yang menjelaskan hubungan antar volume. Tekanan dalam kondisi ideal suhu tetap tekanan gas dan berbanding terbalik dengan volumenya. Boyle 1662. Sedangkan hukum Charles menunjukkan bahwa pada tekanan tetap, volume gas berbanding lurus dengan suhu absolutnya. Charles 1787. Hukum-hukum ini adalah dasar dalam pemahaman proses
termodinamika yang melibatkan gas. Ya, izin melanjutkan. Di sini ada gas dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Gas memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai industri. Gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida CO2 misalnya sangat penting dalam proses biologi seperti respirasi dan fotosintesis. Smith dan Johnson 2012. Selain itu, gas nitrogen atau N2 digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan amonia untuk industri pupuk. Sedangkan gas hidrogen atau H2 semakin banyak digunakan sebagai bahan bakar alternatif karena sifatnya yang ramah lingkungan dan efisien. Jones 2019. Studi tentang dampak gas rumah kaca pada lingkungan juga telah menarik perhatian ilmuwan di seluruh dunia. Penelitian menunjukkan bahwa gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2, dan metana CH4 berperan besar dalam meningkatkan suhu global yang menyebabkan perubahan iklim IPCC 2021. Oleh karena itu, pengendalian emisi gas rumah kaca menjadi fokus dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Ederson and Bowles 2008. Dalam penerapan praktis, penggunaan teknologi pemisahan dan penyimpanan gas juga telah berkembang. Teknik seperti distilasi udara cair, adsorpsi, dan penggunaan membran selektif telah membantu meningkatkan efisiensi pemisahan gas dalam industri, terutama untuk produksi oksigen dan nitrogen dalam skala besar. Wilson 2015. Selain itu, teknologi penyimpanan hidrogen sebagai sumber energi alternatif tengah dikembangkan, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Zhang dan Wang 2020. Baik, selanjutnya studi kasus. Pertambangan adalah sektor pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Berdasarkan data statistik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, selama tahun 2019 telah terjadi kecelakaan tambang yang berakibat kematian. Jumlah 24 jiwa. Berat 105 pekerja dan ringan 28 pekerja. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran faktor prediksi sebagai penyebab langsung dan pengaruh sistem kerja yang menjadikan penyebab kejadian kecelakaan. Kerja pada tenaga kerja berkaitan dengan paparan kerja beracun tambang bawah tanah. Penelitian ini menggunakan metodologi sistematik literatur review atau disingkat dengan SLR, di mana sumber data diperoleh dari Google Scholar dan kajian teratur faktor prediksi yang terdiri dari faktor usia, pengalaman kerja, lokasi kerja, dan bagian tubuh berpengaruh terhadap kecelakaan kerja pada tenaga. Faktor penilaian faktor penilaian resiko menjadi faktor yang paling penting diterapkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja, serta peran perusahaan berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Antara lain, kurangnya pengetahuan dan motivasi dalam menggunakan alat pelindung diri, serta tidak melaksanakan prosedur kepatuhan izin kerja, tidak menggunakan alat pelindung diri, dan tidak adanya sosialisasi izin kerja. Faktor seperti umur kerja, pengalaman kerja tidak berkorelasi positif dengan kecelakaan kerja, sedangkan lokasi kerja dari bagian tubuh berpengaruh terhadap penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Faktor penilaian risiko dapat dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, diketahui bahwa banyak perusahaan yang sudah memprioritaskan masalah keselamatan. Terbukti dengan banyaknya penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada tenaga kerja. Baik, terima kasih buat Pak Jihan. Nah, di sini ada bagian
masalah dan ada juga penyelesaiannya. Mungkin di PPT ada hanya sebagian yang ada dipaparkan, namun saya nggak berfokus pada itu saja. Sebelum masuk ke permasalahannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui yaitu tentang apa itu tentang studi kasus tentang materi gas dalam reaksi kimia. Pengertiannya ialah cabang ilmu kimia yang mempelajari laju reaksi kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contoh kasus yang berhubungan dengan materi gas. Yang pertama itu gunakan energi terbarukan atau gantikan sumber energi fosil dengan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Oke. Untuk masalah gas yang pertama yaitu tentang polusi udara keterangan. Di zaman sekarang ini banyak sekali pencemaran udara lewat gas-gas yang tercemar di udara. Pencemaran udara akibat emisi gas berbahaya dari mobil ataupun limbah industri menyebabkan gangguan kesehatan. Dan bisa kita lihat sampai saat ini contohnya gas-gas ataupun limbah dari pabrik banyak yang menguap kepada daerah masyarakat sekitar, sehingga banyak warga-warga lewat limbah-limbah yang dikelola oleh pabrik, banyak masyarakat yang komplain atau berkomentar terhadap pabrik tersebut. Nah, solusinya di sini yang pertama yaitu gunakan energi terbarukan. Maksudnya gantikan sumber energi fosil dengan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Yang kedua, penerapan teknologi bersih. Yang dimaksud di sini penggunaan teknologi untuk mengurangi emisi gas berbahaya dalam proses industri. Solusi yang ketiga, peraturan ketat atau menetapkan undang-undang untuk membatasi emisi gas berbahaya dari kendaraan dan pabrik. Selanjutnya Kang Adit. Nah, untuk masalah yang kedua yaitu tentang efek rumah kaca. Penjelasannya, rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4 menyebabkan gas pemanasan global dengan memerangkan panas di atmosfer. Masuk ke penyelesaian atau solusi. Yang pertama, pengurangan emisi atau mempromosikan penggunaan transportasi umum dan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida tadi. Untuk solusi yang kedua, melakukan penanaman pohon. Yang dimaksud di sini yaitu kita harus meningkatkan ruang hijau untuk menyerap CO2 dari atmosfer. Kesadaran masyarakat seperti meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan emisi karbon melalui kampanye dan pendidikan yang dilaksanakan. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan sebuah soal. Yang soalnya, sebuah tabung berisi gas ideal dengan volume 10 liter pada suhu 27 derajat Celcius memiliki tekanan 2 atm. Pertanyaannya, hitunglah jumlah mol gas dalam tabung tersebut, di mana P-nya itu 2 atm dan P-nya 10 liter dan T-nya 27 derajat Celcius. Itu harus diubah menjadi Kelvin dan itu harus ditambah 273 Kelvin. Hasilnya 27 Celcius ditambah 273 Kelvin, hasilnya 300 Kelvin. Selanjutnya, substitusikan nilai ke dalam persamaan. Rumusnya adalah Pp per RT. Nah, P-nya itu 2 atm, tinggal masukkan. P-nya 10 dan R-nya itu 0,0821. Tinggal masukkan. Dan T-nya itu yang tadi sudah kita cari 300. Nah, 2 kali 10 yaitu 20.
dan 0,0821 dikali 300 hasilnya 24,63. 20 dibagi 24,63 hasilnya 0,812 mol. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, sifat dasar gas. Gas memiliki sifat yang unik dibandingkan dengan zat lain, seperti cair dan padat. Molekul-molekul gas bergerak bebas, memiliki energi kinetik yang tinggi, dan volume yang mengikuti wadahnya. Ini membuat gas dapat dikompresi dan mengisi ruang yang tersedia secara merata. Yang kedua, hukum-hukum gas. Dalam ilmu kimia dan fisika, perilaku gas diatur oleh beberapa hukum penting seperti hukum Boyle, hukum Coriolis, dan hukum Gay-Lussac. Hukum-hukum ini menjelaskan hubungan antara tekanan, volume, dan suhu gas yang dapat diprediksi dalam kondisi tertentu. Yang ketiga adalah gas ideal dan gas nyata. Makalah ini mungkin dapat membahas tentang konsep gas ideal dan gas nyata. Gas ideal dianggap tidak mengalami gaya tarik-menarik antar molekul, sehingga rumus-rumus hukum gas berlaku sempurna. Namun, pada kenyataannya, gas nyata menunjukkan penyimpangan dari hukum ini, terutama pada tekanan tinggi dan suhu rendah. Yang keempat, aplikasi gas. Gas memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri, seperti dalam bidang medis atau oksigen, transportasi, LPG, serta dalam proses industri nitrogen dan hidrogen. Pemahaman tentang sifat dan hukum gas membantu dalam pemanfaatan secara efisien dan aman. Baik, selanjutnya kesimpulan yang kelima yaitu dampak lingkungan. Beberapa jenis gas, terutama gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana, memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan karena berkontribusi terhadap pemanasan global. Hal ini menekankan pentingnya manajemen dan pengendalian emisi gas dalam upaya pelestarian lingkungan. Dan yang keenam yaitu inovasi teknologi dan penelitian. Penelitian lebih lanjut mengenai gas terus berlangsung untuk mengembangkan teknologi yang dapat mengontrol, mengelola, dan memanfaatkan gas secara lebih efektif. Inovasi dalam teknologi penyimpanan dan transportasi gas seperti hidrogen untuk bahan bakar alternatif menjadi fokus penting dalam menghadapi tantangan energi masa depan. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang sifat, hukum, dan aplikasi gas sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan dan industri. Sifat-sifat gas yang fleksibel, serta aplikasinya yang luas menjadikannya bagian integral dalam pengembangan teknologi dan industri modern. Mungkin cukup sampai di sini saja pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan atas pemaparan materinya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam pembelajaran. Sekian dari saya dan kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.